Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri Tiko dari Ibu Eni. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk rumah tersebut yang Neng lihat itu rumah biasa, pada umumnya orang tuh sama gitu kan. Cuman banyak kisah yang sangat menyedihkan di dalam rumah itu. Jadi pada saat Ibu Eni masih berumah tangga ya, sebenarnya itu tidak ada dasar yang disebut dengan saling pengertian dan saling kasih sayang. Yang ada ini karena memang maaf gitu ya, Bu Eni ini dijadikan istri yang kedua oleh almarhum suaminya, yang dimana Bu Eni itu diangkat harkat derajatnya oleh beliau, dan pada saat itu memang beliau ingin mempunyai anak laki-laki. Setelah lahirnya Tiko ya, walaupun banyak yang bilang sih Tiko itu anak adopsi gitu, tapi kalau yang Neng lihat Tiko itu asli anak kandungnya Ibu Eni dari almarhum Pak Herman. Jadi Tiko itu di saat lahir menjadi sosok yang bisa dikatakan mengganggu hubungan rumah tangga Ibu Eni dan Pak Herman, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh almarhum Pak Herman. Nah, di situ banyak sekali tekanan-tekanan kepada Ibu Eni dari pihak almarhum suaminya. Dan di situ pun juga yang Neng lihat, kisah di dalam rumah tersebut banyak sekali tumpahan darah akibat KDRT. Jadi Tiko dari kecil itu tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi dengan izin Allah, Tiko tumbuh menjadi anak yang baik, yang dermawan dan tidak mempunyai rasa dendam kepada siapapun. Tetapi yang menjadi dampak terburuk terhadap Ibu Eni itu adalah karena dampak kenanya psikis ya, yang memang itu hampir tiap hari pada saat masih bersama gitu kan, hampir tiap hari mengalami KDRT. Kalau untuk gangguan jiwanya itu sebenarnya bukan dari KDRT-nya, tetapi pada saat itu sebelum almarhum meninggalkan Ibu Eni, itu ada hal yang memang bisa bikin shock Ibu Eni, yang memang di situ Bu Eni akhirnya terganggu gangguan jiwa. Jadi suaminya pada saat itu membawa uang banyak gitu kan, dan minta disimpan di rekeningnya Ibu Eni, tapi Ibu Eni tidak mau kalau yang Neng lihat, karena uang tersebut hasil dari yang tidak halal. Sedangkan kan Bu Eni selama ini orangnya tuh baik gitu kan, sopan, terus dia juga tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, karena dia juga orang yang berpendidikan ya. Nah, di situ Bu Eni tidak mau terima karena tidak mau ikut tersandung kasus tersebut. Maka dari itu suaminya marah, terjadi lagi KDRT yang memang Ibu Eni itu pada saat itu hampir koma, karena itu kekerasannya luar biasa, karena kebagian kepala. Nah, di situ di saat Ibu Eni sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit, di saat Bu Eni sadar, memang suaminya sudah pergi meninggalkan Ibu Eni dan Tiko, yang memang tidak diketahui perginya itu kapan dan kemana, karena tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, di situ akhirnya Bu Eni mengharap supaya suaminya bisa kembali pulang. Ternyata tidak. Nah, sebenarnya pada saat itu nggak langsung depresi, tapi di situ menjadi kurangnya selera makan, kurang tidur, dan menjadi sifat yang pemarah. Nah, 2 tahun setelah kepergian suaminya kabur gitu kan, disitulah terjadi depresi. Iya, itu latar belakangnya. Sebenarnya kalau itu sih murni ya dengan latar belakang yang tadi, karena memang ini dari mula pernikahan Ibu Eni dengan almarhum itu memang tidak bahagia.
Tetapi karena dipaksakan ya akhirnya seperti ini. Di saat almarhum pergi kan ya meninggalkan Bu Eni dan Tiko, itu barang yang ada dia jual untuk kebutuhan hidupnya. Jadi kalau untuk misalkan contoh ada hal negatif nih bikinan dari orang lain, sebenarnya nggak ada. Iya, karena memang tidak terurus, kotor, akhirnya banyak sekali makhluk-makhluk halus yang memang tinggal di tempat tersebut. Iya, kalau misalkan memang tidak diselamatkan, lebih banyak yang menghuni di tempat tinggal itu, akhirnya nanti bisa berdampak juga kepada kesehatannya Ibu Eni. Karena kalau misalkan Bu Eni itu kayak ngomong sendiri atau gimana, sebenarnya itu bukan berarti ngobrol dengan makhluk halus, tapi itu ngobrol karena memang depresi gitu kan, kehilangan akal sehatnya. Tapi kalau misalkan dirawat dengan baik gitu, insya Allah nanti juga bisa kembali lagi ingatannya. Kalau yang Neng lihat untuk Tiko sendiri insya Allah ya kedepannya akan menjadi anak yang sukses dalam segi ekonomi. Tapi kalau untuk Ibu Eni sendiri yang Neng lihat untuk sembuh total sepertinya tidak bisa. Tapi sedikit-sedikit bisa mengingat kembali dengan ingatannya gitu. Tapi sedikit, nggak sampai sembuh total gitu. Jelas, karena dulu waktu nikah sama almarhum gitu ya, itu nggak disetujui. Jadi memang dari awalnya sudah ada clash dengan keluarganya masing-masing gitu. Nah makanya di saat Bu Eni memilih kehidupannya sendiri tanpa mendengarkan apa kata orang tuanya gitu ya, akhirnya di situ memang udah benar-benar dibuang kalau yang Neng lihat. Makanya nggak ada satupun yang simpati kepada kondisinya Ibu Eni dan Tiko. Tapi kalau yang Neng lihat sih rumah tersebut ya itu ada sangkutan utang piutang antara almarhum Pak Herman dengan rekanan bisnisnya dulu. Kalau yang Neng lihat beberapa bulan ke depan barulah akan ada keluarganya yang menganggap atau mengaku dia saudara gitu. Kalau sekarang kan sama kemarin sebelum-sebelumnya itu nggak ada salah satu yang memang mengakui gitu ya, yang ada ya simpati dari tetangga-tetangga aja gitu. Tapi kalau untuk beberapa bulan ke depan yang Neng lihat akan ada salah satu saudaranya yang bisa mengakui dan juga bisa membantu sedikit dengan keadaan dan kondisinya Ibu Eni. Karena kan awal mulanya Bu Eni jadi depresi itu adanya keseuzonan juga terhadap suaminya gitu. Padahal kan suaminya memang setelah meninggalkan rumah itu kan tidak lama kemudian memang meninggal ya. Tapi pada saat itu memang adanya keseuzonan bahwa oh ini mungkin lari sama perempuan lain gitu. Ya di situ akhirnya ya kena lah mentalnya. Akhirnya ya bisa sampai seperti sekarang ini depresi. Makanya Bu Eni itu kalau misalnya ketemu dengan orang asing pasti nggak mau. Pasti berontak hati dan pikirannya. Ya ketakutan karena memang mohon maaf masa lalunya memang Bu Eni maaf merebut suami orang gitu. Walaupun baik gitu kan sopan berpendidikan tinggi tapi mungkin karena pada saat itu maaf butuh yang namanya masukan ekonomi yang lebih gitu karena kan orangnya tuh sosialita lah intinya gitu kan. Akhirnya menikah dengan almarhum yang memang pada saat itu kaya raya. Dan pas kebetulan almarhum pun juga ingin mempunyai anak laki-laki gitu. Jadi dari awalnya maaf udah gak adanya kecocokan gitu kan ya sebenarnya gitu ya. Terus gak adanya kasih sayang, perhatian ya makanya terjadi seperti inilah. Ya sahabat IMP mungkin hanya sekilas ya tentang pembahasan tentang misterinya Tiko dan Ibu Eni. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.